Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dan berharap semua dalam kondisi sehat dan baik. Amin. Ya, pagi ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi. Satu acara di mana kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dan buat dalam hidup kami. Perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19, kami tetap Engkau pelihara dan sertai. Terima kasih Tuhan, pagi ini dengan penuh kerinduan akan firman-Mu, kami akan renungkan Tuhan. Dan bila Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan menangkap pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan api kebangunan rohani. Bukan api Roh Kudus yang menyala-nyala membakar kita. Bukan seperti itu. Ini api murka Tuhan. Gara-gara apa? Bangsa Israel pada masa itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dersulo. Bersungut-sungut itu menggerutu. Jadi tidak puas, kecewa. Nah, akhirnya ngedumel. Ya, itulah yang terjadi atas bangsa Israel. Sehingga Tuhan sampai murka gara-gara bangsa Israel itu bersungut-sungut karena keadaan yang terjadi. Ya, seharusnya bangsa Israel belajar mengucap syukur. Karena apa? Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai. Sejak dari Mesir dipimpin dengan banyak tanda ajaib. Loh, kok masih juga ada sungut-sungut di antara mereka. Ya, oke. Coba lihat lagi. Bilangan 14 ayat 27. Saya bacakan lagi. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Wow, umat pilihannya sampai Tuhan menyebutnya umat yang jahat ya. Karena sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Wah. Ternyata bersungut-sungut ini membuat Tuhan begitu murka. Sampai bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah ini, dia sebut sendiri ya sebagai umat yang jahat. Yang mana? Itu mereka yang bersungut-sungut itu. Sehingga ya umur 20 tahun ke atas, orang-orang yang keluar dari Mesir itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi sebegitu murkanya Tuhan terhadap orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Karena apa? Karena nggak tahu diri gitu loh. Orang bersungut-sungut itu orang yang nggak tahu diri, sudah ditolong Tuhan sedemikian rupa ya. Bangsa Israel ini sudah mengalami mujizat. Mereka bukan hanya melihat, mereka mengalami sendiri. Ya, bagaimana Tuhan berperkara di tengah-tengah mereka. Tapi malah bersungut-sungut. Hadapi masalah dikit bersungut-sungut. Makanya Tuhan murka. Ya, jaga hati kita Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jawabannya itu dresulo. Ada lagi bersungut-sungut, dresulo, ngedumel. Ya, artinya karena kecewa biasanya ya, karena kecewakan sesuatu atau keadaan sehingga orang jadi bersungut-sungut. Hati-hati ya, bersungut-sungut adalah tindakan yang tidak dikenan Tuhan, bahkan membuat Tuhan marah. Ya, Filipi 2:14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi apapun yang kita lakukan, mari belajar melakukannya dengan kita tidak bersungut-sungut, dengan bersyukur. Ya, lawan dari bersungut-sungut itu lawan katanya, kalau saya boleh artikan, mengucap syukur. Selalu bersyukur. Orang gedumel, ya, mensyukuri apa yang ada. Ya, sekalipun mungkin ya tidak seperti yang diharapkan. Ya, biasanya orang bersungut-sungut karena menghadapi atau mengalami
situasi kondisi yang di luar ekspektasi, di luar pemikirannya, di luar harapannya, tidak seperti yang diinginkannya, ya. Apa yang diinginkan nggak terjadi, malah sebaliknya mungkin, sehingga akhirnya bersungut-sungut. Nah, jangan saudaraku, mari belajar mengucap syukur. Yakobus 5 ayat 9 juga dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan di kitab Yakobus ini dikatakan supaya kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya, cari kambing hitam, ya, nyalakan si A si B sambil ngedumel, sambil terus hatinya tidak tenang, tidak bersyukur. Nah, akhirnya terjadi justru hati-hati, jangan sampai kita kena hukum. Karena Tuhan sangat-sangat murka terhadap orang-orang yang bersungut-sungut. Kita lihat tadi di bilangan tadi, ya, bangsa Israel mengalami itu sehingga mereka sampai harus mati di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Firman-Nya berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Loh, jadi belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi bukan hanya pas baik saja, bukan pas diberkati saja, pas berkelimpahan saja. Walaupun sedang dalam kekurangan, walaupun sedang dalam kesulitan, walaupun sedang dalam masalah, walaupun di tengah COVID-19 seperti saat ini, ya. Wah, kita nggak bebas, nggak bisa banyak berbuat sesuatu. Belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah karena keadaan. Ya, sekali lagi, apapun keadaannya tidak pernah merubah Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa. Amin. Karena itu mari mengucap syukur dalam segala. Jangan bersungut-sungut. Sekalipun engkau mengalami situasi yang engkau membuat hatimu kecewa, belajar tidak bersungut-sungut. Belajar untuk mengucap syukur. Menerima dengan lapang. Oke, aku percaya di balik semua yang buruk ada yang baik. Amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami belajar untuk kami hari ini tidak bersungut-sungut apapun yang terjadi. Walaupun realita, kenyataan yang terjadi di luar rencana kami, di luar pemikiran kami, di luar ekspektasi kami. Tetapi kami mau belajar bersyukur sebab Engkau Tuhan mengizinkan semua terjadi dengan maksud dan tujuan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan berkat-Mu selalu menyertai kami sekeluarga dan orang-orang yang kami kasihi juga kami doakan supaya mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Seluruh umat-Mu dimanapun berada di tengah pandemi COVID-19 aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap maju terus dalam Tuhan dan mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.